Hai Sinopian, kembali lagi bersama saya di sini WSL dari Sinop 9. Untuk bersama-sama menikmati video alur cerita film, sambil mengiringi rutinitas kita sehari-hari. Video ini bertujuan untuk mempromosikan film seru yang terkait di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. The Vanishing. Film ini menceritakan tentang misteri tentang 3 penjaga mercusuar yang menghilang dari Pulau Flannan di lepas pantai barat Lewis, Skotlandia pada tahun 1900-an. Film yang disutradarai oleh Christopher Niholm ini menggait aktor terkenal yaitu Gerard Butler sebagai James Ducat dan Peter Mullan sebagai Thomas Marshall, serta aktor pendatang baru Connor Swindells sebagai Donald MacArthur. Berikut ini adalah alur ceritanya. Pada suatu hari, James, Thomas, dan Donald berkumpul di dermaga, bersiap untuk berlayar ke pulau terpencil bernama Flannan. Mereka ditugaskan untuk menjaga mercusuar selama berbulan-bulan. Pulau tersebut diketahui permanen tidak memiliki penduduk. Well done, Donald. Awal konflik dimulai ketika Donald menemukan seorang lelaki yang tampaknya sudah mati dengan perahu dayungnya. Donald kemudian turun ke bawah tebing pantai dengan tali yang ditahan oleh James dan Thomas. Ada sebuah peti tergeletak di samping lelaki itu. Akan tetapi lelaki itu ternyata tidak mati dan mencoba membunuh Donald. Terjadi perkelahian antara dua orang tersebut. Sebenarnya Thomas sudah ingin turun untuk menolong Donald, akan tetapi James lebih memilih untuk mengangkat peti itu terlebih dahulu. Saat terjadi perkelahian di bawah, sesuatu kejadian yang mengerikan terjadi. Yaitu sebagai bentuk pembelaan, Donald mengambil batu dan memukul kepala lelaki tidak dikenal itu. Hingga akhirnya orang itu tewas. Pada malam harinya Thomas berusaha menenangkan Donald yang panik. James ingin membuka peti yang telah mereka temukan, karena ingin mengetahui apa isi peti yang hampir membunuh Donald. Tetapi keinginan itu dicegah oleh Thomas agar tidak terjadi masalah lebih besar nanti di masa depan. Dan pada akhirnya James pun menuruti keinginan Thomas. James lalu pergi untuk meninggalkan ruangan untuk bertugas menjaga mercusuar kembali. Setelah itu Thomas kembali menemui Donald, dan Donald bertanya kepada Thomas, apa yang akan mereka lakukan pada mayat orang yang telah tewas itu. Lalu Thomas berencana untuk menghubungi pihak berwenang, agar mayat itu diambil untuk dibawa pulang. Pada adegan berikutnya, Donald berbicara kepada Thomas mengatakan kalau dirinya masih belum bisa tenang karena tewasnya orang itu. Untuk mengalihkan perhatiannya sendiri, Donald membicarakan tentang kekasihnya yang bernama Ishbel yang telah memutuskan dirinya. Donald menceritakan bagaimana Ishbel memutuskan dirinya dengan alasan bahwa dia anak haram dan kekasihnya tidak mau menemui dia lagi. Hal ini sangat menyakiti dan membekas di hati Donald. Pada malam hari ternyata Thomas tidak bisa tidur dan merasa penasaran juga dengan isi peti itu. Thomas yang awalnya tidak setuju untuk membuka peti, malah menjadi orang yang pertama membukanya di saat yang lain sedang tidur. Pada adegan berikutnya ternyata James dan Donald nekat membuka peti itu dan mereka sangat bahagia mengetahui isi dari peti itu yang ternyata isinya adalah 2 batang emas. They come from. Heaven, my guardian angel sent me a package. Oh, just you? What? Mengetahui hal ini Thomas segera memarahi mereka karena hal ini sangat berbahaya, dan akhirnya mereka pun bertengkar. Karena James dan Donald bersikeras untuk memiliki emas itu, Thomas pun mengatakan kalau dia tidak mau ikut. Easy, Thomas. I'm finished. I don't need this. I'm done. Done. Will you leave us, Thomas? Setelah berpikir untuk beberapa saat, keputusan Thomas pun berubah. Dia membuat rencana untuk menyembunyikan peristiwa tewasnya lelaki yang tak dikenal itu dan membaginya. Dengan pengalamannya, Thomas sadar bahwa emas batangan tidak akan langsung bisa membuat mereka kaya. Bahkan justru akan memperumit keadaan, karena semua orang akan bertanya-tanya dari mana asal emas yang mereka temukan. Dan karena profesi mereka yang hanya menjadi penjaga mercusuar, tidak mempunyai gaji yang besar yang tentunya akan menimbulkan kecurigaan.
Thomas pun menegaskan jangan sampai di antara mereka ada yang mengungkit kejadian ini, satu patah kata pun. Dikarenakan nyawa yang jadi taruhannya. Suddenly we are not concerned about money. We are dead. So you will stay with us. Naasnya rencana tinggal rencana. Ada sebuah perahu yang datang di saat mereka akan membuang mayat ke laut. Go back. Go back. 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 Take the body back to the chapel. Hide the gold. James dan Donald pun segera kembali untuk menyembunyikan mayat itu di dalam gedung mercusuar. Harta curian sudah pasti membawa malapetaka. Perahu itu dinaiki oleh dua orang yang mengaku teman kru dari lelaki yang tidak dikenal itu. Can I help you? Have you seen any? Dua orang itu bernama Locke dan Bor yang sedang mengejar Gert. Orang yang terbunuh itu, yang ternyata telah kabur membawa peti curian mereka. Thomas mengatakan teman mereka sudah mati, mayat dan peti yang dibawanya sudah dibawa oleh petugas. Tapi Locke dan Bor tahu bahwa Thomas berbohong. Mereka pun pergi dengan penuh rasa curiga. Was there any cargo? Locke dan Bor mencoba menghubungi gelombang radio yang telah diberikan oleh Thomas. D55, can you hear me? Thomas calling on D50. Merasa dibohongi mereka putar balik ke arah mercusuar. Thomas, James dan Donald berusaha menghalau mereka naik ke pulau. Not let them on. What are you saying? We stay up here. Maybe they'll see sense and we don't start a war over this. We stay here and we don't let them on. Keadaan mulai menegangkan dan terjadi perang dingin di antara mereka. What are they doing? They're flushing us out. Saat hari mulai gelap, ternyata Locke dan Bor sudah masuk ke pulau tanpa mereka sadari. Locke masuk ke gedung mercusuar, lalu memukul Donald hingga terkapar dan berhasil meringkus Thomas. Sedangkan Bor berhasil membuat James pingsan juga. Thomas diikat di suatu ruangan dan disiksa oleh Locke dan Bor. Thomas diinterogasi agar mengatakan di mana Gert dan emasnya. Untungnya James dan Donald sadar dari pingsannya dan segera menyelamatkan Thomas. Mereka berkelahi untuk kedua kalinya, tapi kali ini James dan Donald berhasil mengalahkan Locke dan Bor. Hingga akhirnya Locke dan Bor kehilangan nyawa juga. Get off me!
Thomas, James dan Donald kembali berkumpul dan membicarakan rencana lagi untuk menutupi semua yang terjadi. Thomas, drink. We scuttle this ship before Kenny gets back. What if they were spotted here? Are they ready their position? We don't deny it. We say that. Akan tetapi ternyata di perahu itu tidak hanya ada 2 orang saja, melainkan ada 3 orang. Dan orang ketiga itu menyaksikan semua yang terjadi. Thomas, James dan Donald menyadari kalau ada orang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Mereka pun langsung mengejar untuk menangkap orang itu. Karena panik, James tidak sengaja membunuh orang ketiga di perahu tersebut yang ternyata orang itu masih muda. James sangat kaget dan panik. Keesokan paginya mereka segera membersihkan semua jejak mereka dengan suasana yang kelam, kebingungan dan kepanikan akibat perbuatan mereka. James sangat ketakutan, jiwanya terguncang, tatapan mata kosong dan kewarasannya pun mulai berkurang. Yang dia lakukan hanya melamun saja bahkan sering bicara entah dengan siapa. Got much? Pada adegan berikutnya sangat jelas digambarkan James dan Donald mulai terganggu emosi, mental dan jiwanya. Mereka berdua mulai saling menyalahkan dan hampir berkelahi, yang akhirnya Thomas harus melerai mereka. What do you think I feel? You're not the only one who's killed! You're a worthy little. Now out! Oh, you fucking... Oh, fucking... James memisahkan diri dari Thomas dan Donald, bicaranya sudah melantur. Melihat keadaan James, Donald menghampiri Thomas dan mengajaknya untuk membawa emasnya untuk dibagi hanya berdua dan segera meninggalkan pulau. Fish Island, we have no chance with James. James, the way he is. The only chance we can explain away any of this. The gold. Ternyata James melihat kejadian itu. James meminta maaf pada Donald dan Thomas. James mengatakan kalau dia sudah kembali menjadi seperti yang dulu. James! Tapi yang dikatakan James itu hanya bohong semata, dia memisahkan Thomas dan Donald. James mengunci Thomas di dapur, dan menghampiri Donald. Saat Thomas berhasil mendobrak pintu ternyata dia mendapati Donald sudah tidak bernyawa, Donald telah tewas dicekik oleh James. Thomas melihat James tanpa berkata apa-apa. James pun menghampiri Thomas dan memegang bahunya. Tapi Thomas segera memukul kepala James, hingga James pun tak sadarkan diri. Thomas mengurung diri di suatu pondok di luar gedung mercusuar untuk menenangkan diri.
Keesokan paginya Thomas mendapati James sudah sadar. James mengajak Thomas untuk meninggalkan pulau dengan perahu yang sudah ada emas di dalamnya. The gold is on the ship, James. Mereka berjalan ke arah perahu dengan James membawa mayat Donald untuk dibuang di laut. Saat di perahu James ingin mengakhiri semuanya, dia ingin menebus semua perbuatannya. Tapi dia tidak bisa bunuh diri, dia terlalu takut mati. Dia ingin Thomas untuk mengakhiri hidupnya dan Thomas pun melakukannya. You're an honest man. We can bury this. We can try and hide this. Thomas. Cat. Only you can do it. No, only you can keep our story. Not anymore. Okay. Okay. Meningkatnya keserakahan ketiga karakter membuat mereka rela melakukan apapun demi menjaga harta curian itu. Namun, hal tersebut juga dibarengi dengan rasa takut berlebihan yang malah jauh lebih mematikan daripada ancaman dari pemilik sebelumnya. Dan harta curian itu pun hanya membawa kematian dan penyesalan. Sesempurna apapun rencana mereka menutup-nutupi perbuatan mereka. Tapi mereka tidak pernah bisa lari dari diri mereka sendiri. Nah, itulah alur cerita film untuk video kali ini. Terima kasih atas komentar positif dan like-nya ya. Terima kasih juga atas share dan subscribe-nya. Dan, sampai jumpa di video-video menarik lainnya ya. Stay safe and don't forget enjoy your life.